Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmina Zurida Salehah, Vokal B, jurusan PGMI. Di sini saya akan membawakan materi tentang Qasas Al-Quran. Kata qasas adalah bentuk jamak dari kisah, yang artinya cerita-cerita atau kisah-kisah, atau bisa juga disebut dengan mencari atau mengikuti jejak. Secara global, qasas Al-Quran adalah pemberitahuan Al-Quran tentang kejadian-kejadian di masa lampau, kisah umat-umat terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang dapat diambil pelajaran. Selain itu, Al-Quran juga menunjukkan kemukjizatannya seperti Al-Huda sebagai petunjuk untuk manusia. Untuk macam-macam qasas Al-Quran terbagi dua. Yang pertama, ada menurut waktu. Yang kedua, ada menurut materi. Untuk dari segi waktu terbagi tiga. Yang pertama, ada kisah hal-hal gaib di masa lampau, seperti kisah para nabi, kisah Nabi Adam, Nabi Idris, dan lain-lain. Yang kedua, ada kisah hal-hal gaib di masa sekarang. Contohnya banyak. Yang ketiga, ada kisah hal-hal gaib di masa yang akan datang. Contohnya kemenangan bangsa Romawi atas Persia. Yang kedua, ditinjau dari segi materi. Untuk segi materi ada tiga. Yang pertama, ada kisah para nabi dan rasul. Bagaimana cara mereka berdakwah, mukjizat-mukjizat mereka, penentang-penentang mereka, dan lain-lain. Yang kedua, ada kisah umat terdahulu yang bukan nabi dan rasul, atau biasa disebut manusia-manusia tertentu, seperti kisah Qarun, kisah Ashabul Kahfi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kisah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, seperti Fathu Mekah, Perang Badar, Perang Tabuk, dan lain-lain. Sekian materi dari saya, salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaikha, kelas B, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Faedah Qasas Al-Quran. Allah menetapkan bahwa dalam kisah-kisah orang terdahulu terdapat hikmah dan pelajaran yang bagi orang-orang yang berakal, serta yang mampu merenungi kisah-kisah itu, menemukan hikmah dan nasihat yang ada di dalamnya, serta menggali pelajaran dan petunjuk hidup dari kisah-kisah tersebut. Allah juga memerintahkan kita untuk bertadabbur terhadapnya, menyuruh untuk meneladani kisah orang-orang yang soleh dan muslim, serta mengambil metode mereka. Yang pertama, lebih meresapkan pendengaran dan memantapkan keyakinan dalam jiwa para pendengarnya, karena kisah-kisah itu merupakan salah satu dari bentuk peradaban. Yang kedua, untuk memperlihatkan mukjizat Al-Quran dan kebenaran Rasul di dalam dakwah dan pemberitaannya mengenai umat-umat yang dahulu ataupun keterangan-keterangan beliau. Yang ketiga, memperlihatkan para nabi dahulu dan kitab-kitabnya serta mengabadikan nama baik dan jasa-jasanya. Yang keempat, menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran kisah-kisahnya, karena segala yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran adalah benar. Yang kelima, menanamkan pendidikan akhlakul karimah dan mempraktekannya, karena kisah-kisah yang baik itu dapat meresap dalam hati nurani dengan mudah dan baik. Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari kajian-kajian kisah dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Ahmad Sadzali dalam bukunya di antara lain. Yang pertama, menjelaskan asas-asas dan dasar-dasar dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang diajarkan oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umatnya dalam mengamalkan agama Allah, yaitu agama Islam, serta menguatkan kepercayaan para
para mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan kehancuran orang-orang yang sesat. Yang ketiga, menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujjah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan, dan menentang mereka tentang isi kitab mereka sendiri. Sebelum kitab menurut Manna Khalil Al-Qattan dalam Mabahis fi Ulumil Quran menyebutkan di antara hikmah diulang-ulangnya kisah dalam Al-Quran adalah menjelaskan kebalaghahan Al-Quran, sebab di antara keistimewaan balaghah adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk. Yang kedua, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, sebab mengemukakan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab, merupakan tantangan dahsyat dan bukti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Hal ini karena pengulangan merupakan salah satu cara pengukuhan dan indikasi betapa besarnya perhatian. Yang keempat, perbedaan tujuan yang karena kisah itu diungkapkan, maka sebagian dari makna-maknanya diterangkan di suatu tempat, karena hanya itulah yang diperlukan. Sedangkan makna-makna lainnya dikemukakan di tempat yang lain sesuai dengan tuntunan keadaan.